Ya, shalom saudara, ya jemaat Mezbah Doa yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya rindukan senantiasa. Terima kasih buat kesetiaan kita semua untuk terus berdoa, membawa hidup, bangsa, bahkan keluarga, kota kita kepada Tuhan. Bahkan kerinduan dari setiap saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin diajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Biar malam ini kita mau minta Tuhan menyucikan, melayakkan kita untuk boleh datang menghampiri tahta kekudusannya, supaya ibadah yang kita naikkan bukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, tapi sesuatu yang berkenan. Mari kita berikan hati kita yang terbaik, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami ada untuk memuji-Mu, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan malam ini kami bawa pujian kami bagi-Mu Bapa. Kau sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan kami Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu melimpah Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada hari ini Tuhan, amin. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh, kami hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, amin. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, sungguh baik. Haleluya Tuhan bagiku. Kau sangat baik bagi kami, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau terlalu baik Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Katakan kami hidup hari ini Tuhan, yes, amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih, amin. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau sangat baik. Lebih lagi katakan aku ada saat ini, semua karena haleluya. Aku hidup Tuhan hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Bahkan hari ini kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Tuhan yang tidak pernah menarik anugerahnya ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia. Dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Bahkan kesetiaannya tidak pernah terukur. Kesetiaannya dari awal selalu melimpah atas hidup kita. Mari terus kita katakan bahwa Dia setia. Jangan seperti bangsa Israel yang melupakan kesetiaan Tuhan, saudara. Apapun keadaanmu hari ini, perkatakan di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang katakan Kau setia Tuhan, Engkau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setia. Kau sediakan semua yang kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau lebih lagi katakan, Engkau yang menunjukkan kepada kami Tuhan. Amin. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Yes Lord. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Yes. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Amin. Kau menyediakan yang kami perlukan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Tuhan, Kau setia, Tuhan menyertai kami. Kau Tuhan yang setia, takkan tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Engkau bahkan menyediakan segala yang kami perlu di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan bagi kami. Yes Lord. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau yang menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih, kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kau menyediakan yang kami perlu di hidup kami Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang setia.
Engkau mulia bagi kami, yes Lord. Mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan di dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kesetiaan-Mu sangat terbukti bagi kami, Tuhan. Takkan pernah berakhir, takkan pernah berkesudahan. Biar kita mau berkata pada Tuhan, tak akan berakhir Tuhan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sudah sangat terbukti dalam hidup kami. Bahkan sampai malam ini kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Katakan bersama saudara, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap kepadamu ya Tuhan, amin. Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir. Oh, kasih setia Tuhan dalam hidup kami selalu nyata Tuhan, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti kami berharap kepada Tuhan. Yes Lord Jesus, amin. Yesusku, Kau selebih lagi. Saudara, angkat hati dan imanmu, katakan tak pernah berakhir. Oh, kasih yes, amin. Selalu nyata di hidup kami Tuhan. Yes, dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau selebih lagi. Katakan tak pernah berakhir Tuhan. Yes, amin. Tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan di hidup kami. Selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, takkan pernah berakhir kasih setiamu bagi kami. Sebab itu kami mau berharap, tidak akan pernah berhenti kami berharap kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu membuka tangan-Mu menyambut kami ketika kami datang. Engkau Tuhan yang menunggu kami untuk berharap kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan melihat ke Tuhan memiliki Allah yang setia, memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, tidak pernah berakhir. Sedikit pun bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Bapa. Kami mau terus berharap kepadamu. Lebih lagi katakan pujian ini saudara, tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata, amin, dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap kepadamu Tuhan, amin.
Yesusku, Kau segala. Sekali lagi katakan, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata Tuhan di dalam hidup kami, tak pernah berhenti. Kami akan berharap kepadamu, berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Amin Tuhan. Yes Lord. Kerajaanmu, kebesaranmu, itu bagian. Kau yang ku pandang Tuhan. Yes Lord Jesus. Seumur hidupku, selama hidup. Amin Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Dan lebih lagi katakan, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup kami Engkau segala-galanya Bapa. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang. Yes Bapa, dalam sepanjang hidup kami mau memandang kepadamu selama hidup. Amin Tuhan, amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Dan sekali lagi, lebih lagi katakan, Kau segalanya Tuhan. Kaulah segala. Amin. Di dalam hidupku, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kami pandang, selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu Yesus. Amin. Bapa dan Raja di dalam hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Biar kami terus menjadikan Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Karena memang Engkaulah segala-galanya. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Engkau yang mengubahkan hidup kami, Engkau yang menjawab doa kami, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan kami. Bahkan Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Engkau menerima pujian penyembahan kami yang kami bawa dengan sikap hati yang benar. Malam ini Tuhan, kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena Engkau terus berbicara lewat firman-Mu Bapa, menyampaikan isi hati dan kehendak-Mu bagi umat-Mu. Karena itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang membuat kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus,
yang siap menerima firman Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya malam ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Saya Francisca dari Balikpapan. Saya ingin bersaksi atas pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur dari Januari 2021 sampai sekarang. Saya bersyukur karena hidup saya diubahkan oleh firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Sekarang saya setia mencari perkenanan Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. Saya ingin bersaksi Bu, pada bulan Oktober yang lalu saya mengalami sakit di bagian dada sebelah kanan, bagian atas dan bagian perut yang sakitnya sangat luar biasa. Saya berpikir itu sakit perut biasa. Selama 1 jam saya mencoba untuk menahan, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya saya putuskan untuk ke rumah sakit. Ya, sampai di rumah sakit saya masuk ke IGD, saya langsung diinfus dan diberi obat untuk mengurangi rasa nyeri. Tapi setelah disuntikkan obat, saya langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri beberapa saat. Waduh, ya mengerikan saudara ya. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati masa kritis itu. Setelah dokter memeriksa, dokter mengatakan saya harus segera dioperasi malam itu juga. Karena dokter menemukan di liver saya tumbuh bisul yang sudah pecah dan mengeluarkan nanah serta darah. Ya, jadi di liver ada bisul yang sudah pecah dan mengeluarkan nanah dan darah. Dan yang lebih parahnya lagi, karena itu pembuluh darah saya sobek hingga mengeluarkan darah ya, dan sudah 11,5 liter. Itulah yang membuat perut saya sakit dan harus ditransfusi darah malam itu 4 kantong. Karena HB saya tinggal 6. Waduh saudara ya. Anak-anak saya dan keluarga saya menangis karena takut kalau saya tidak tertolong. Tapi saya terus berdoa dan menyembah Tuhan dalam hati. Dan saya berjanji kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan bersaksi di mesbah doa Ibu Debbie. Karena itu kerinduan saya. Saya selalu bertanya kapan saya bisa bersaksi seperti yang lain. Saat masuk ruang operasi, saya merasa tenang, tidak ada rasa takut sama sekali. Puji Tuhan, operasinya berjalan lancar. Dan apa yang saya takutkan tidak terjadi Bu. Saya bersyukur karena kemurahan Tuhan saya akhirnya diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie atas setiap firman yang sudah Ibu sampaikan kepada kami semua. Sehingga kami terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Semoga Ibu, keluarga dan seluruh tim diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan Ibu. Maaf Bu kalau kesaksian ini saya sangat panjang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow saudara. Satu kesaksian yang sangat luar biasa ya, kita melihat bahwa ya ini sangat luar biasa saudara. Saudara bisa bayangkan ya mengalami sakit di dada sebelah kanan dan perut. Ya akhirnya tadinya dipikir sakit biasa. Tapi selama 1 jam tidak kunjung berkurang sakitnya. Lalu ibu ini ke IGD, Ibu Francisca ya, dari Balikpapan. Ibu Francisca ke IGD, sampai di IGD langsung diinfus dan diberi obat penghilang rasa sakit. Tapi begitu diinfus tiba-tiba kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Tapi puji Tuhan ibu bisa melewati masa kritis ya, dan akhirnya malam itu juga dokter menyatakan bahwa Ibu Francisca harus dioperasi segera. Karena ternyata di livernya ada bisul dan bisul itu pecah dan mengeluarkan nanah dan darah. Dan bukan saja itu, pembuluh darahnya ikut pecah dan mengeluarkan darah sekitar 11 liter. Dan itu di dalam perut saudara. Waduh saudara, kita ya secara manusia ya semua orang berkata itu pasti mungkin lewat ya. Tapi ya itulah Tuhan ya, kita percaya bahwa ya seperti yang sering saya katakan bahwa kalau belum waktunya kita mati ya kita tidak akan mati.
Tapi kalau sudah waktunya, mari kita bersiap-siap mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan. Ya, dan puji Tuhan, ya, Bu Francisca masuk di ruang operasi. Dia hanya berkata, ya, dan dia memuji menyembah Tuhan dan hatinya tenang. Tidak ada sama sekali ketakutan. Ini operasi besar, saudara. Bayangkan ada bisul di liver pecah, mengeluarkan nanah dan darah. Iya, dan HB tinggal 6 malam itu, harus transfusi darah. Tapi itulah Tuhan kita, ya. Kita punya Tuhan yang hebat, ajaib, dahsyat, luar biasa. Karena itu saudara, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, ya. Makanya saya juga bersyukur mendengar banyak kesaksian orang-orang yang diubahkan cara pandangnya, diubahkan karakternya, bahkan ketika menghadapi masalah, bahkan sakit penyakit, ya, banyak yang tenang menghadapinya karena ada pujian penyembahan yang keluar dari mulut kita karena kita beriman sungguh dan kepada Tuhan kita berserah. Puji Tuhan, ya, saya mengucap syukur kalau pelayanan Mesbah Doa boleh menjadi berkat dan menguatkan iman banyak orang. Ya, kemarin saya juga sempat menelpon seorang jemaat Mesbah Doa yang sedang terbaring di rumah sakit. Tapi puji Tuhan, dia berkata, saya selalu, Bu, di rumah sakit mendengarkan Mesbah Doa. Saya dikuatkan, ya. Bahkan kita semua percaya, saudara, mati hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Tetaplah berharap dan tetaplah percaya, ya. Kesaksian Ibu Francisca malam ini sangat luar biasa memberkati kita semua, ya. Dan biarlah kita boleh terus tetap kuat di dalam Tuhan, percaya mati hidup kita di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, nggak mati. Kita bayangkan Ibu Francisca, ya, bisulnya pecah di liver, ya, bahkan pembuluh darahnya pecah sehingga tergenang dengan darah 11 liter lebih loh, saudara, dan harus dioperasi. Tapi Tuhan, ya, memang masih menghendaki Ibu terus dipulihkan dari bulan Oktober. Ya, sekarang udah November, puji Tuhan sudah dipulihkan. Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, ya. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat menguatkan kita semua yang mendengarkan malam ini. Ya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini, saudara. Ya, sekarang kita sudah ada di Mika. Mika pasal yang ke-1 kemarin, ya, dan sudah sampai di ayat yang ke-7 kemarin kita sudah baca. Ya, sekarang kita masuk ayat yang ke-8, ya. Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Berbeda dengan Yunus, ya. Kita lihat, ya, Mika menangisi, ya, Yehuda dan Yerusalem karena tidak mau bertobat. Yunus menangis karena Niniwe bertobat. Jangan jadi seperti Yunus, saudara, ya, orangnya aneh. Ayat yang ke-8 berkata, karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap. Aku hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang. Aku hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Ya, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-9, sebab lukanya tidak dapat sembuh. Sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Saudara, dosa-dosa Samaria tidak dapat disembuhkan lagi, ya, dan penghukuman Allah atas kota itu telah dimulai. Dosa ini bukanlah seperti luka yang dalam pada kulit, tetapi lebih seperti luka tusuk pada organ yang penting, yang menyebabkan suatu kerusakan fisik yang sesegera mungkin akan menjadi fatal, ya, kalau tidak langsung ditangani. Tragisnya dosa Samaria telah mempengaruhi Yerusalem dan penghukuman akan datang langsung ke pintu gerbangnya. Barangkali ini menunjuk kepada pengepungan yang dilakukan oleh Sanherib pada tahun 701 sebelum Masehi. Dosa itu digambarkan sebagai penyakit yang menusuk, ya, dan dosa yang dilakukan oleh Samaria ini, ya, dikatakan, ya, bukan seperti dosa-dosa biasa, saudara, ya. Dia di sana dikatakan bahwa, ya, sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Dan kita lihat di sini, saudara, ya, seperti kesaksian tadi, ya, luka di dalam liver, ya. Tidak secara kebetulan ini malam kita membahas tentang, ya, dosa itu digambarkan seperti luka atau penyakit di bagian organ dalam. Kalau tidak segera ditangani, malam itu mungkin telat 1 jam saja mungkin,
Ya mungkin ya akan terjadi yang lain, tetapi ya karena Tuhan mengasihi Ibu Francisca, dia segera ke rumah sakit dan akhirnya ketika diperiksa ternyata di organ tubuh yang dalam itu, di liver, ada bisul yang pecah. Seperti itulah akibat dosa kalau tidak langsung ditangani, saudara. Dosa ini dikatakan tidak tersembuhkan. Ya, dan kita bersyukur ya, kenapa Bu Francisca tadi bisa disembuhkan? Karena langsung ditangani. Bangsa ini akan tersembuhkan kalau mereka langsung tertangani dengan bertobat. Cepat-cepat ambil langkah apa yang harus kita lakukan? Bertobat supaya luka itu disembuhkan, diobati ya. Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter, kata Yesus. Masalahnya Samaria, Yerusalem tidak merasa mereka sakit. Mereka merasa sehat padahal mereka sakit. Sangat berbahaya kalau kita hidup dalam dosa tapi kita nggak sadar kalau kita ini berdosa. Ada begitu banyak suami-suami yang merasa tidak berdosa kepada istrinya dengan mengata-ngatai istrinya, ya memaki-maki istrinya dengan kata-kata yang kasar, bahkan menghujat dengan kata-kata binatang. Dengar baik. Suami-suami yang sering menghujat atau mengata-ngatai istri, engkau tidak akan mungkin sukses dan berhasil. Karena firman Tuhan berkata bahwa suami-suami kasihi istrimu supaya doamu tidak terhalang. Jadi kalau suami berusaha tidak mengasihi istri, ya tidak mungkin akan diberkati. Ya, banyak orang Kristen yang melakukan hal-hal ini tapi mereka tidak merasa kalau mereka itu sakit. Bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan kalau kita nggak merasa sakit? Kenapa Ibu Francisca datang ke rumah sakit? Karena dia merasa sakit. Bangsa ini mempunyai dosa yang sudah tidak tersembuhkan karena mereka merasa mereka tidak sakit. Tuhan Yesus berkata hanya orang sakit yang butuh dokter. Kalau orang tidak merasa sakit, dia nggak akan cari dokter, saudara. Ya. Mari kita berdoa, jangan sampai kita menjadi seperti bangsa ini, tidak tersembuhkan sehingga penghukuman tidak tertangguhkan. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana, di Gad, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis, baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet-le-Afra. Di Bet-le-Afra. Berkemaslah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Saanan. Ratapan Bet Haesel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. 12. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun ya dari Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Mika menyatakan penghukuman atas kota demi kota karena dosa-dosa bangsa itu. Ya, dikatakan di sana dalam sebuah permainan kata yang indah, Mika berpuisi menyampaikan nubuatan. Dengan sedih Mika mencela setiap kota dengan menggunakan ya kata-kata safir, kedengaran seperti kata Ibrani yang berarti menyenangkan. Ya, Saanan terdengar seperti kata yang berarti keluarlah. Marot ya, itu kata yang berarti keluarlah. Marot itu adalah sebuah kata yang berarti pahit. Ya, dengan keras, saudara, ya. Mika di sana menyampaikan puisi, ya, atau kata-kata bagi ya bangsa ini. Di sana dikatakan di Gad, janganlah sampaikan berita, jangan sekali-kali menangis, baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet-le-Afra. Gad ini berarti dalam bahasa Ibrani memberitahukan ya. Bet-le-Afra itu adalah rumah yang penuh debu ya. Di Bet-le-Afra, rumah yang penuh debu. Sedangkan Safir itu menyenangkan, saudara. Saanan itu kedengaran seperti istilah Ibrani, artinya keluar. Bet Haesel ya, Bet Haesel itu rumah yang berdampingan. Marot itu adalah pahit. Jadi di sini dikatakan ya dengan kata-kata puisi Mika memakai bahasanya untuk menyampaikan berkemaslah hai penduduk Safir, penduduk yang lagi merasakan keenakan ya, yang lagi senang-senang, penduduk yang sedang mengalami kesenangan dengan telanjang dan malu ya, tidak berani keluar penduduk Saanan. Ya, kita tahu di sana tadi firman Tuhan berkata, saudara,
Saanan itu artinya keluar. Ya, tidak berani keluar lagi penduduk Saanan, penduduk yang keluar. Ratapan Bet Haesel menghalangi engkau. Bet Haesel berarti rumah yang berdampingan, ya. Untuk tetap berdiri dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka daripada Tuhan telah turun, saudara. Ya, apa yang mereka harapkan tidak akan terjadi. Bahkan mereka sedang mengalami kesenangan. Mereka pikir mereka sedang bersenang-senang. Ternyata saudara, ya Tuhan sedang berperkara dengan mereka. Ya, Tuhan sedang melakukan sesuatu atas hidup mereka yang mereka tidak sadari. Mereka sedang merasa keenakan, sedang dalam keadaan yang kesenangan, tetapi tiba-tiba murka Tuhan datang. Ayat 13, pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Penduduk Lakis telah mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti contoh jahat mereka. Mereka membawa permulaan dosa bagi putri Sion. Kita sering melakukan hal yang sama. Kita berbuat dosa, tidak peduli apakah Anda menganggap diri Anda seorang pemimpin atau tidak, tindakan dan kata-kata kita, ya, itu harus menjadi teladan, saudara. Agar kita tidak menularkan dosa itu kepada orang lain. Ingat tadi dosa digambarkan sebagai penyakit. Ya, kalau orang tua sering berkata kasar, orang tua sering memaki-maki kepada anak, maka anakmu juga akan menjadi anak yang suka memaki-maki. Jangan kaget kalau mereka gede, dewasa nanti mereka juga akan memaki-maki engkau. Karena menular dosa itu. Kita nggak bisa menuntut anak bersikap sopan dan baik kalau kita sebagai orang tua juga tidak bersikap sopan dan baik. Ya, ayat ini berkata, ya, penduduk ini, ya, Lakis, ya, penduduk Lakis, inilah permulaan dosa bagi putri Sion, mereka yang membawa dosa masuk ke Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad, rumah-rumah Aksib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Ayat 15, penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresia, kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Ayat 16, cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Ya, Mareshet Gad itu adalah kampung halamannya Mika, saudara. Ya, bisa dikatakan sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Mareshet Gad. Ya, yaitu kampung halamannya Mika, ya. Kita tahu dia dari Mareshet di Gad. Di daerah sekitar Adulam, ya, terdapat sejumlah gua. Mika memperingatkan bahwa ketika musuh mendekat, pemimpin-pemimpin Yehuda yang sombong akan terpaksa lari dan bersembunyi di gua-gua Adulam. Ya, dikatakan di sana, ya, Tuhan berkata kepada mereka, ya, kudatangkan kepadamu, aku akan mendatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya, ya, penakluk akan Tuhan datangkan. Sehingga kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Karena pemimpin-pemimpin yang dianggap kemuliaan di Israel di sana akan lari ke Adulam dan bersembunyi ke gua-gua. Karena Tuhan mendatangkan penakluk atas mereka. Ngeri, saudara. Ini berarti, ya, terjadi kerusuhan. Mereka dikejar-kejar akan dibunuh sampai para pemimpinnya lari bersembunyi di gua-gua. Kenapa? Akibat dosa. Dosa itu menghancurkan sebuah keluarga. Kalau sebuah keluarga demi keluarga hancur, maka satu RT hancur, satu RW hancur, satu kota hancur, bahkan satu bangsa hancur. Itu akibat dosa. Karena itu kita perlu terus berdoa memohon kepada Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ya, kita mau meminta kepada Tuhan, ya, agar bangsa kita, negeri kita, bahkan keluarga kita dihindarkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Supaya hidup kita ini terus mengalami kemuliaan. Kita bereskan semua dosa, tinggalkan semua yang tidak berkenan. Mohon anugerah dan pengampunan Tuhan agar hidup kita boleh mengalami kemuliaan. Mari kita akan renungkan firman ini, saudara. Ya, dan kita mau datang, ya, kita mau
mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Ya, biarlah kita semua mau berkata kepada Tuhan hari ini, ya, kita mau sungguh-sungguh mengakui Dia, ya. Jangan sampai kemuliaan itu hilang daripada kita. Ya, minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bertahan hari-hari ini, agar tidak tergoda oleh dosa, tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak berkenan. Kau kuatkan kami bertahan, Tuhan. Kau kuatkan kami bertahan untuk bisa terus hidup dalam perkenanan-Mu, Bapa. Kami mohon anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ini hidup kami, oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan, Tuhan. Amin. Untuk terus berjalan dalam kekudusan-Mu. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Biar Engkau terus menguatkan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran. Kami berdoa tidak ada satu pun tekanan yang membawa kami jauh dari Tuhan hari-hari ini. Biar kami sadar, bertobat karena kekuatan yang dari Tuhan menyertai hidup kami, Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa hari ini. Berkati setiap keluarga demi keluarga boleh menjadi teladan, menjadi contoh. Suami-suami bertobat, hidup sebagai imam yang benar, mengasihi istri dan anak-anak. Juga para istri menjadi penolong anak-anak hidup takut akan Tuhan. Kami bawa rumah tangga kami untuk berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Berkati dengan perkenanan-Mu dan kebenaran-Mu atas kehidupan keluarga rumah tangga kami. Berkati orang tua kami, kakek nenek kami, semua saudara keluarga besar kami yang belum bertobat, Tuhan selamatkan dan jangkau bawa kepadamu, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan terus memberkati Bapa untuk setiap yang sakit malam ini, yang terbaring di tempat tidur, di rumah sakit atau di rumah. Kami berdoa jamahan lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan Tuhan Engkau nyatakan. Kuasa Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya dan berharap. Kami minta mujizat. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau sanggup Bapa, seperti kesaksian yang kami dengar malam ini. Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memulihkan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus berjuang melawan sakit penyakit. Jangan biarkan iman kami padam. Hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan, karena Kristus menjadi jaminan sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Ampuni salah kesalahan kami, dosa kami. Ampuni segala hal yang mendatangkan kutuk, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang sedang tertekan hari-hari ini, yang dalam pergumulan-pergumulan yang berat, masalah rumah tangga, masalah hutang piutang. Tuhan, biar kami datang di kaki Tuhan, berseru hanya kepada Yesus. Kami tidak mau mengandalkan manusia siapapun. Kami tidak ingin minta tolong kepada siapapun. Kami mau minta tolong kepada Tuhan Yesus yang dapat kami andalkan. Tuhan yang sanggup menyelesaikan perkara bagi kami. Berkati setiap mereka yang sedang bergumul Tuhan, jamaah dan lawat yang terikat dengan dosa-dosa, kemabukan, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan segala amarah, kepahitan, kekecewaan, yang terikat dengan sakit hati, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kami tolak dalam nama Yesus. Engkau berikan kelegaan. Tuhan terus menyertai, memberkati, bahkan setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi diberikan.
Setiap kami yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Kami taruh iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka yang butuh pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau sanggup turut bekerja, Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, dicurahkan damai sejahtera, sukacita, bahkan ketentraman yang daripada Tuhan. Berikan Tuhan bangsa kami ini pengampunan-Mu. Kuduskan bangsa kami, ampuni setiap dosa atas bangsa ini. Kami berdiri malam ini Bapa. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Segala dosa-dosa bangsa ini yang ditutupi, biar Tuhan bukakan para koruptor-koruptor Tuhan, agar bangsa kami ini sungguh-sungguh memiliki hati Tuhan, roh takut akan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dalam segala Tuhan, semua program-programnya boleh mendatangkan kebaikan bagi rakyat. Kami berdoa diberkati tanah ini, diberkati bangsa kami. Bahkan hujan pertobatan tercurah atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa Tuhan di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, tercurah hujan pertobatan. Berkati setiap mereka yang setia berdoa di negara-negara mereka masing-masing, berdiri bagi kota dan bangsanya. Kami membawa Tuhan untuk setiap mereka yang setia berdoa di kota-kota, di bangsa, di negara manapun. Jamah dan lawat Tuhan. Di masa pandemi ini kami berdoa iman kami semakin diteguhkan. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Kami percaya akan melihat kebaikan Tuhan, dan biar kami terus berjaga-jaga dalam iman menghadapi segala situasi ke depan yang kami tidak tahu. Bawa hidup kami dalam kekudusan Tuhan, berjuang bersama dengan Engkau, mematikan segala keinginan daging kami agar hidup kami berkenan. Terima kasih buat malam ini. Kami percaya masalah kami ada jalan keluar dalam nama Yesus. Yang sakit ada kesembuhan dalam nama Yesus. Yang beban berat diberikan kelegaan. Mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.